korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Mengenai tadi yang pernah ditanyakan oleh Pak Latif tadi kalau tidak salah. Ada Pak Latif, ada Randy. Ada Randy yang bertanya masalah 50 juta itu tidak dihukum dan sebagainya. Itu memang statement itu terbangun dari fenomena-fenomena adanya over capacity yang ada pada lapas, memang ada. Kemudian sekarang ini juga berkembang namanya konsep restoratif justice juga ada. Tapi perlu diingat, ya, yang perlu diingat bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Sehingga konsep restoratif justice itu ya pada harusnya tidak bisa diaplikasikan dalam tindak pidana korupsi. Dan juga yang lebih utama lagi normanya pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan proses pidana. Walaupun dikembalikan 100%, kerugian negara hanya 20 juta rupiah. Undang-undang sudah mengatakan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan proses pidana. Oleh karenanya, pesan saya kepada seluruh sahabat Erlangga Forum, ya, kita membiasakan diri. Jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Membiasakan diri menghindari apa yang milik hak orang lain. Ya. Hanya mengambil apa yang menjadi hak kita. Ya. Kalau dalam hadisnya kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, katakan yang benar walaupun pahit, ya. Walaupun itu bukan milik kita, ada peluang kita ambil, kita nikmati, jangan kita lakukan. Terimalah apa yang menjadi bagian kita, membiasakan diri untuk bersifat qanaah, gitu kan? Mencukupi apa yang telah ditentukan oleh Gusti Allah. Rezeki itu tidak akan mungkin tertukar, tapi insya Allah kalau dosa bisa tertukar gitu. Karena banyak-banyak tobat, akhirnya dosa orang lain kita pindahkan dosa kita ke orang lain gitu kan, karena kita banyak istighfar, bertobat, orang lain lupa walaupun sama-sama melakukan kejahatan, sehingga dosa itu tidak bisa tertukar. Tapi kalau kebaikan, pahala, rezeki insya Allah tidak akan tertukar. Dan juga selamat di dunia, ya, belum tentu selamat di akhirat. Seperti tadi makan gorengan tadi itu, syukur-syukur yang punya jualan masih hidup. Kalau yang punya jualan sudah berpulang ke rahmatullah, nah, mau masuk surga nggak bisa masuk surga gara-gara gorengan babi kan lucu, kan? Anda ente nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena belum bayar gorengan 2 yang dulu Anda makan di dunia. Gimana caranya masuk surga? Cari yang punya gorengan, kalau dia ikhlas maka ente bisa masuk surga. Bayangkan gara-gara 2 biji gorengan harganya Rp1.000 tidak bisa masuk surga. Sungguh sangat disayangkan. Konteks pendidikan tentu seperti yang disampaikan Prof. Sukardiman tadi, perguruan tinggi itu salah satu saja dari sekian proses pendidikan sepanjang hayat dari setiap individu. Karena itu tentu perguruan tinggi juga punya tanggung jawab dalam kadar dan batas tertentu. Nah, karena itu pembelajaran di perguruan tinggi tentu tidak hanya sekedar soal norma, bahwa itu dilarang, itu tidak merugikan, itu tidak dibolehkan. Tetapi kita perlu mengasah kepekaan dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi tadi, ya. Misalnya dalam satu pembelajaran hukum dan pembangunan, kita tidak sekedar menyampaikan normanya A, B, C, D, tetapi bagaimana dihadapkan pada perkara konkret yang cara pandangnya harus diperluas, tidak hanya berdasarkan hukum positif, tapi berdasarkan nilai-nilai, kepantasan, kewajaran, dan moralitas yang melandasinya, ya. Di situ kita bisa terapkan banyak metode pembelajaran untuk melatih, mengembangkan hal tersebut. Saya sepakat bahwa korupsi ini bukan hanya tanggung jawab pendidikan tinggi, tapi tanggung jawab semua pihak. Nah, tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan generasi yang anti korupsi. Nah, untuk bisa menciptakan generasi anti korupsi ini, tentu yang pertama harus kita sosialisasikan adalah adanya bahaya korupsi. Korupsi ini kalau dilakukan itu apa sih bahayanya untuk bangsa dan negara? Jadi diajak berpikir jauh apa bahayanya tentang korupsi. Yang kedua adalah bentuk korupsi. Seperti tadi, jajan 2, ngomongnya harus 2.
Kalau jajan 2 nggak ngomong itu korupsi, gitu ya. Kemudian tadi terlambat disiplin dan sebagainya, itu juga korupsi. Nah ini yang harus disadari bahwa itu adalah bentuk korupsi. Yang kita takutkan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dianggap suatu hal yang sudah biasa, padahal itu sebetulnya adalah korupsi. Yang ketiga adalah sanksi. Ini teman-teman hukum yang tadi sudah banyak menjelaskan bahwa setiap orang itu harus tahu, setiap generasi muda dia harus tahu bahwa korupsi itu ada sanksinya. Nah, 3 hal ini yang menurut saya yang harus kita sosialisasikan. Berkaitan dengan bagaimana sekolah pasca sarjana Universitas Erlangga untuk berkaitan upaya-upaya pemberantasan, termasuk upaya-upaya mitigasi kaitan dengan masalah dan dengan pencegahan ini, maka sebenarnya dalam hukum kita, ya, karena ini kan kita S2 dan S3 ya, ini mengembangkan berkaitan dengan apa yang sudah ada di program S1. Ya. Jadi kalau di S1 seperti yang mungkin sudah sampaikan, itu memang bagaimana mahasiswa ya, itu sudah sangat dilakukan pengembangan karakter baik dalam kaitan dengan S3. Jadi kita mantapkan dalam satunya mata kuliah dengan harapan dalam diskusi karena kita di S3 sekolah sarjana ini mahasiswanya adalah pemimpin, ya, pemimpin yang sudah mulai berorganisasi, institusi, aktivitas ada, ini akan belajar banyak melalui forum itu bagaimana mitigasi lebih penting pada pemberantasan. Itulah jadi kita bersama dalam bangun Universitas Erlangga tentunya punya komitmen yang besar untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang juga tentu pasti anti korupsi. Satu pasti adalah bagaimana strategi implementasi kegiatan pembelajaran mulai dari semester 1, semester 2 sampai semester akhir berbasis budaya kuliah. Artinya pembiasaan nilai-nilai luhur harus disisipkan dalam setiap pembelajaran. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tetap terus mensosialisasikan branding nilai-nilai Universitas Erlangga yang excellent with morality dengan tentunya output mahasiswa yang berkarakter hebat, humble, excellent, brave, agile, dan transcendent. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah adanya keteladanan dari tenaga kependidikan, khususnya adalah para dosen. Di mana di situ pasti ada konsekuensi, harus ada penegakan peraturan pendidikan, norma, etika yang berlaku. Sehingga dibutuhkan juga ada reward dan punishment terhadap sivitas akademika yang terlibat di sana. Berprestasi pasti dapat reward, tetapi melanggar pasti dapat hukuman. Itu tentunya penegakan peraturan, norma, etika di perguruan tinggi. Dan yang terakhir tentunya peningkatan inovasi pembelajaran, keterkaitan dengan model pembelajaran, problem based learning, project listening, case based dan sebagainya sebagai student center learning yang harus diimprove, ditingkatkan terkait dengan bagaimana budaya anti korupsi harus dimasukkan dalam lini beberapa mata kuliah, baik itu secara langsung di antara mata kuliah yang ada atau mungkin kegiatan kurikuler. Dan yang terakhir, Prof. Parto, menurut kami tentunya untuk ke depan harusnya juga sudah mulai melangkah bekerja sama untuk bidang pencegahan pemberantasan korupsi dengan keterlibatan KPK, karena di dalam KPK pasti juga ada divisi tentunya pencegahan korupsi itu sendiri. Ada sebuah renungan memang yang kita pikirkan. Abraha itu raja yang paling kuasa dan Fir'aun pun adalah penguasa yang luar biasa. Tapi pada akhirnya adalah sebuah kematian. Sama dengan Korun, kurang apa cerita tentang Korun? Sampai hartanya saja kalau nemukan kita, harta Korun. Tidak ada, hartanya Herma, tidak ada. Harta Korun, tidak ada, hartanya Pak Rudi, harta Rudi, tidak, harta Korun.
Tapi Korun pun yang sekaya itu juga mati, maut menjemputnya, dan tidak dibawa kemana-mana. Untuk itulah amal soleh yang harus kita bawa. Untuk itu UNER memberikan pesan apa? Excellent with morality. Keagungan moralitas, keagungan kejujuran, keagungan budi pekerti, keagungan integritas. Dengan berbagai macam ikhtiar yang dilakukan oleh Prof. Sukardiman, Pak Rudi, Bu Nuri, Pak Radian, Pak Prawitra, dan kita semuanya adalah bagian untuk menciptakan generasi masa depan anti korupsi.